Dan mereka itu saya tawarkan, kalau ingin mewujudkan itu, nih saya turunkan amalan-amalannya. Setiap amalan dikerjakan, saya tidak akan sia-siakan semuanya itu. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Maaf, kata Allah, tapi saya tidak paksa. Semua itu tergadaikan dengan pilihan Anda. Anda mau mengambil tawaran itu, silahkan. Ke surga dengan keluarga. Anda abaikan, itu pilihan. Tapi maaf, ketika ada serombongan orang ke surga dengan keluarga gembira, maka disitulah kemudian Anda akan menatap dengan penuh kesedihan. Sekarang pembahasan kita adalah, mana bagian dari ayat Al-Quran ini yang membimbing kita untuk mengantarkan keluarga besar kita kembali ke surga. Kita harus keluarkan dari ayat-ayat ini yang saya tampilkan. Baru dimulai rupanya. Sudah jam 7 ini. Bagaimana? Ini inti pembahasan kita di judul yang antum buat di spanduk. Baik, kalau nanti antum kita selesaikan sampai sini, antum ditanya, bahas apa tadi? Bahas Fir'aun? Masya Allah. Masya Allah, ini belum dibahas ya. Bagaimana ke surganya? Belum. Masya Allah. Kita bahas sebentar ya. Baik, jadi sampai jam berapa kita ini? Jam 8. Baik, jadi begini. Saya minta waktu sekitar 30 menit. Saya bahas dulu ininya. Sisanya baru saya jawab pertanyaan antum. Boleh begitu? Alhamdulillah ya. Bismillah. 1. Pertama, Quran surah ke-52 ayat 21. At-Tur. Paling kiri di pertengahan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Tawaran pertama. Dan orang-orang yang beriman itu, dan para orang tua yang beriman itu, lalu diikuti oleh seluruh keturunannya beriman kepada Allah. Perhatikan, ayatnya mengatakan seluruh keturunan, jadi keluarga besar. Antum punya anak, anak punya anak, punya anak lagi, punya anak, sampai selesai kehidupan berakhir. Semua beriman kepada Allah. Lihat baik-baik, Masya Allah. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Ini syahid yang akan kita bahas. Kami akan kumpulkan mereka semua di surga. Al-haq itu seakar dengan kata mulhaq. Mulhaq itu nempel, gini. Nempel. Sekarang kalau menulis, itu ada footnote. Tahu footnote? Itu bahasa Arabnya mulhaq. Footnote itu di bawah, nempel dengan yang ke atas. Dia ada isyarat kenapa disebut mulhaq, karena garis yang paling atas turun ke bawah sampai yang paling bawah. Isyarat Quran menggunakan kata al-haqna, dari kata seakar dengan mulhaq. Jadi kalau dari atas ada bapaknya, turun ke anak, ke cucu, terus ke cucu sampai yang paling bawah. Seperti ada footnote paling bawah, dari atas sampai ke bawah. Itu Masya Allah. Ada keluarga besar bergandengan ke surga, nempel semua begini. Lihat, wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Kami tidak akan sia-siakan usaha orang-orang yang mau mewujudkan pertemuan itu. Jadi kalau antum ditawarkan oleh Quran, kalau bahasa bebasnya, nih saya siapkan satu surga yang nanti akan masuk ke dalamnya. Lihat baik-baik, satu rombongan keluarga besar masuk lewat situ dan saling bergandengan. Masya Allah. Dan mereka itu saya tawarkan, kalau ingin mewujudkan itu, nih saya turunkan amalan-amalannya. Setiap amalan dikerjakan, saya tidak akan sia-siakan semuanya itu. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Maaf, kata Allah, tapi saya tidak paksa. Semua itu tergadaikan dengan pilihan Anda. Anda mau mengambil tawaran itu, silahkan. Ke surga dengan keluarga. Anda abaikan, itu pilihan. Tapi maaf, ketika ada serombongan orang ke surga dengan keluarga gembira, maka disitulah kemudian Anda akan menatap dengan penuh kesedihan. Tawaran ini tidak mudah untuk kita kemudian bisa dapati semaksimal mungkin, karena pernah ada yang mencobanya di masa lalu, tapi tidak bisa mewujudkannya, karena ada faktor-faktor yang nanti dikabarkan pada kita untuk mengulasnya. Saya percepat. 1. Quran surah 13, kita mulai dari ayat 23 sampai 24-nya. Surga pertama. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha. Lihat baik-baik, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Tawaran pertama, surga Aden
yang kami tawarkan, orang-orang sekeluarga besar tadi masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka, masya Allah, wa azwajihim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan seluruh keturunan mereka. Masya Allah. Jadi masuk surga bersama-sama. Tawaran surga pertama kepada kita, Jannatu Adnin, surga Aden. Siapa yang masuk? Bapaknya, pasangannya, artinya ibunya, kemudian seluruh keturunan-keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya, buyutnya, dan seterusnya sampai yang paling bawahnya. Tayyib. Wal malaikat yadkhuluna min kulli babin. Ketika mereka masuk, tiba-tiba datang malaikat untuk memberikan ucapan selamat. Lihat baik-baik. Masuk malaikat setelah semua masuk ke surga. Ayat 23. Tiba-tiba di ujung ayatnya, wal malaikat yadkhuluna min kulli babin. Masuk malaikat. Allahu Akbar. Apa yang dikatakan ayat 24-nya? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya keluarga besar. Telah bersabar selama di dunia, dan sekarang fani'ma uqbad dar. Selamat mendapati kenikmatan surga yang telah disiapkan di tempat ini. Tawaran pertama, surga Aden bagi seluruh keluarga besar. Nah, sekarang apa amalannya? Kalau ada di antara kita ingin masuk ke surga yang pertama ini, maka tawaran pertama amalan dari Al-Quran ayat ke-20-nya. Saya turunkan. 1. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Pertama, syarat masuk ke surga dengan satu keluarga besar itu. Surga yang pertama Aden yang ditawarkan, tawaran pertamanya adalah bagi keluarga besar yang bisa menepati janji-janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Memegang janji dengan Allah. Apa di antaranya? Saya turunkan cepat. Janji pertama, dan ini saja yang saya bahas. Quran surah ke-7 ayat 172. Janji pertama. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Secara singkat, janji pertama adalah janji beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian pada seluruh anak cucu Adam, ketika kami sampaikan pada mereka sebelum dilahirkan, apakah kalian berkomitmen untuk menjadikan saya sebagai Rabb kalian selama hidup? Kalau mereka berkata bala syahidna, kami bersaksi, kami bersyahadat ya Rabb. Karena itu setiap orang-orang yang terlahir kemudian Nabi sampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dari perut ibundanya maka dia membawa fitrah. Apa fitrah yang dibawa itu? Fitrah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalimat syahadat dilekatkan kemudian pada penegas keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus jadi syarat masuk surga yang pertama. Semua surga yang dimasuki, syarat yang pertama adalah pegang teguh perjanjian kita. Jangan sampai wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Allah membuka kalimat surga di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas, kalimatnya dibuka dengan kalimat iman. Wa basyiril ladzina amanu. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Iman dulu. Wa amilus salihat. Ketika pekerjaan dikerjakan dengan iman, berubah amalannya, disebut dengan amal saleh. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Anda mengerjakan kebaikan, tapi tidak ada dasar iman, tidak akan pernah mengantarkan Anda ke surga. Ini jawabannya. Di syarat seseorang kalau ingin masuk surga, syarat pertama iman. Gini, antum kalau ada yang nanya, Pak, kenapa orang Islam banyak salah, tapi masih berpeluang masuk surga? Tapi ada non-muslim yang banyak berbuat baik, kok nggak bisa masuk surga? Perhatikan jawaban Qurannya, indah sekali. Quran surah 25 ayat 23. Quran surah 25 ayat 23. Lihat jawabannya. Wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Satu kali Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
si fulan itu non-muslim, tapi perbuatan baiknya banyak. Apakah itu mengantarkan dia ke surga? Turun ayat ini. Perhatikan adilnya Allah. Kalau ada orang tidak punya iman, dan dia banyak berbuat baik di dunia, maka keadilan Allah menjadikan kebaikan itu dibalas saat di dunia. Perhatikan kata Allah, wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kalau ada non beriman, non mukmin, non muslim berbuat baik saat di dunia, karena perbuatannya perbuatan dunia, bekalnya bekal dunia, maka kami pun akan balas dengan hukum dunia. Kami berikan balasan-balasan kebaikan itu saat di dunia. Ada non muslim berbuat baik? Ada. Yang bangun jalan, yang bantu orang, ada. Dan Allah membalas itu dengan hukum dunianya. Maka diapresiasi oleh orang lain, disanjung oleh orang lain, dipermudah urusan dunianya, dan tidak sedikit yang memohonkan kepada Allah agar mendapatkan hidayah dia. Dorong. Tayyib. Tapi maaf, akhirat bekalnya beda. Beda. Bekal akhirat, iman. Jadi kalau kebaikan tidak dikerjakan dengan iman, maka tidak bernilai saat di akhirat. Faj'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Terbang, bukan nempel. Kalau debunya nempel, masih bisa ditimbang, ada masanya. Tapi kalau terbang, hanya dilihat dan disesali. Jadi beda antara bekal dunia dengan bekal akhirat, teman-teman sekalian. Lain. Ini lihat ya. Ini minuman. Misal. Dunia bukan? Dunia ya. Baik, kalau dunia itu kadang-kadang, mohon maaf, apa yang kita harapkan kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Apa ini? Gelas. Isinya apa? Tidak seperti yang kita bayangkan. Ya. Nah, cuman gelas aja, isinya nggak ada. Ya, baik. Lihat baik-baik. Fokus ini. Biasa. Perhatikan baik-baik. Fokus. Lihat sini. Ini gelas. Umumnya isinya air. Cuman ini aja yang nggak ada airnya. Bisa. Kita ingin minum. Beda antara minum pakai iman dengan tidak pakai iman. Tapi manfaat minum urusan dunia sama. Apa manfaat minum? Menghilangkan haus. Saya minum, haus hilang. Teman kita non-muslim minum, hausnya juga hilang. Tapi apa perbedaan dari minum itu yang mengantarkan ke surga? Perhatikan. Orang beriman ketika dia akan minum, hadis Nabi-Nya menyampaikan kepadanya. Al-Muwatta karya Imam Malik, nomor hadis 2020, paling kanan sebelah bawah. Idza quddimat ta'am khudh bi yaminika ma yalika samillah. Jika dihidangkan makanan minuman di hadapanmu, ambil yang paling dekat denganmu, dengan tangan kananmu, maka sebut nama Allah. Ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama paling singkat Bismillah. Begitu dia minum Bismillah, kalimat Bismillah itu penanda imannya. Kalimat itu yang dituliskan kemudian oleh malaikat menjadi bekal ke surga. Kalimat imannya. Jadi kalau Anda kemudian minum, dunia dapat, haus hilang. Cuman bekal ini nggak akan masuk ke akhirat. Jangankan akhirat, ini gelas masuk alam kubur aja enggak. Mah, tolong ya. Papa hadir di Masjid Al-Jihad, dapat hadiah dari Ustadz Adi. Gelasnya ada tulisan Akhir TV. Mohon kalau meninggal nanti kuburkan dengan gelasnya. Oh, Masya Allah. Gak akan. Paling isi Anda mengatakan Papa sehat. Gak. Handphone Anda yang bagus-bagus, Anda pakai rekam macam-macam. Demi Allah saya katakan, alam kubur meninggal, gak akan ikut. Akhi, kalau meninggal, tolong sertakan handphone di alam kubur saya. Kalau antum kangen, di sekolah aja. Masya Allah. Gak akan. Selesai. Apa yang ikut? Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Tulis status. Hadis riwayat sekian. Ayo ke surga bareng-bareng. Ini ayatnya sekian. Antum pos itu. Surga bagi antum. Jadi kalau antum bisa menulis yang mengantarkan ke surga, kenapa menulis yang menimbulkan kegaduhan dan kebingungan? Kalau bisa nulis yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak baik? Lewat kota Medan, macet, bikin status. Ceklik Medan macet. Emang kenapa? Ada kerjaan tuh. Teman-teman sekalian, kalau ditanya kenapa kemudian seseorang tidak bisa ke surga, salah satunya, lihat baik-baik. Karena dia tidak lulus dalam satu ujian keimanan. Karena itu turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, paling kanan sebelah atas. Diingatkan setiap pekan oleh Nabi dalam setiap khutbah Jumat. Supaya kita melihat keluarga besar kita. Jangan-jangan ada satu keluarga besar yang belum masuk dalam kategori ayat ini. Dibuka oleh Nabi dalam setiap hampir ta'limnya. Untuk mengingatkan dalam setiap hariannya. Supaya kita kembali meningkatkan status yang ini. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Takwa mengantarkan kita ke surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat kecuali Anda dalam keadaan muslim. Syarat pertama orang berislam itu hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahih Muslim jilid yang pertama paling kiri sebelah atas. Ketika ditanya Nabi oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Kata beliau, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Antashhada. Syahadat itu perjanjian pertama kita. Quran surah ke-7 ayat 172. Qalu bala syahidna. Antum bersyahadat, antum muslim. Pegang keimanan kita kembali kepada Allah dengan takwa, surga kita raih. Karena itu ketika disebutkan kalimat iman, lihat keluarga kita. Lihat keluarga kita. Dan orang yang masuk surga ke dalam surga sekeluarga dibuka dengan kalimat iman. Quran surah 52 ayat yang pertama. Ayat 51, maaf. Quran surah 52 ayat 21. Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu iman. Dan para orang tua yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, imanin. Dan diikuti seluruh anak cucunya dengan iman. Karena itu, dan lewat acara ini, coba cek keluarga besar kita. Antum jangan soleh sendirian. Jangan soleh sendirian. Kalau ada orang di antara kita yang belum beriman, dakwahi dengan lembut, minimal doakan. Bukankah tetangga antum belum tentu muslim juga? Bertetangga antum. Kemudian jalan bareng-bareng, olahraga sama-sama. Kenapa antum tidak mengajak dia ke surga? Doakan teman-teman. Dalam setiap tahajud antum, ya Allah, saya bertetangga dengan dia, ya Rabb. Kadang kami makan sama-sama, olahraga sama-sama. Jangan pisahkan kami di akhirat, ya Allah. Tunjukkan dia hidayah Islam, ya Rabb. Mohon tunjukkan, ya Allah. Antum dakwahi dengan akhlak antum, dengan segala kebaikan-kebaikan antum. Coba lihat. Ciri nomor selanjutnya. Saya langsung ke ayat 22-nya. Bukankah kaitan iman terkait dengan sholat dan infak? Nah, saya tutup dulu sampai sini ya, supaya kita ada waktu untuk diskusi. Saya turunkan sebentar. Ustadz, saya telah beriman. Apakah cukup iman saya mengantarkan ke surga? Belum tentu. Ini baru yang pertama. Karena iman itu, saya berakhir di poin ini, jika telah diakui, maka itu akan dibuktikan. Awas, iman itu seperti cinta. Iman seperti cinta. Tidak sekedar diungkapkan, tapi harus dibuktikan. Ukhti, namamu tertulis di hatiku. Ah, saya tidak mau di hatimu, saya pengen di buku catatan nikah. Itu bukti. Tidak cukup diungkapkan, tapi harus dibuktikan. Bukti cinta adanya pernikahan yang syar'i. Bukti iman adanya amal saleh. Karena itulah ketika seseorang mengatakan beriman, Allah uji dengan amal saleh. Awas hati-hati. Karena itulah ketika seorang beriman diuji dengan amal saleh. Karena itulah kemudian kalimat iman di Quran sering bersanding dengan amal saleh. Quran surah 103 misalnya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Syarat masuk surga pertama ketika beriman disebutkan penghuni surga iman dan amal saleh. Surga pertama Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Siapa orang itu? Bukan cuma ngaku-ngaku, tapi wa amilus shalihat. Dia buktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Karena itu kalau Anda menemukan kalimat iman di Quran, apapun jenisnya, yu'minun, amanu, dan seterusnya, maka setelahnya itu rincian amal salehnya. Kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat, infak bersanding dengan iman. Berarti salat, infak adalah amal saleh. Salat, infak mengantarkan Anda ke surga. Quran surah ke-13 ayat 22-nya. Lihat kalimatnya. Ketika Allah menjanjikan di ayat 23 Jannatu Aden, ada satu keluarga besar masuk surga Aden. Apa di antara amalannya? Masya Allah. Adalah orang-orang yang berusaha mendapatkan keriduan Rabbnya. Wajhi Rabbik, kemudian wa aqamus salah. Dia tunaikan salat. Wa anfaqu, dia kerjakan infak. Quran surah kedua ayat ketiga, ditafsir kemudian di Quran surah ke-13 ayat 22-nya. Di ayat 23 Quran surah 13 disebutkan ada orang masuk surga sekeluarga, ke surga Aden.
Di antara amalannya salat, infak. Infak dan salat melekat pada kalimat iman. Al-Baqarah ayat yang ketiga. Jadi kalau antum ingin ngajak keluarga ke surga, salah satunya apa? Ini, tingkatkan salat, tingkatkan infak. Salat. Berapa waktu? Berapa rakaat? 17. Masya Allah. Sudah usia segini, masih 5 waktu juga. Masih 17 rakaat juga. Cita-cita masuk surga. Masya Allah. Sekeluarga. Ini saya kasih tahu ya. Di Bekasi, kami menyampaikan ajakan untuk ke surga. Respon pertama, anak-anak kecil, usia 4-5 tahun. Maghrib, misal jam 6, setengah 6, usia 4-5 tahun ini sudah ke masjid. Kurang lebih 70-100 orang. Datang berangkat. Nunggu adzan. Sholat berjamaah di masjid. Setelah itu mereka menghafal Al-Quran. Setelah itu sholat isyanya berjamaah. Setelah itu murajaah. Setengah 9 baru pulang. Membawa Qurannya, membawa hafalannya, membawa amalan sholatnya. Dan informasi, 4-5 tahun ini belum taklif, belum balik, belum ada hisab yang khusus untuk mereka. Sudah mengejar ingin masuk surga, mengantarkan orang tuanya ke surga. Sunnah dikerjakan, Al-Quran dihafalkan, yang fardu mereka kerjakan 4-5 tahun. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun. Masya Allah, sholat masih 5 waktu. Adzan panggil belum datang, qomat belum tergerak, Quran belum dihafalkan, baca Quran baru niat. Masya Allah, cita-cita surga. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga satu keluarga, lihat turunannya ketika Allah menyebutkan kalimat salat di Al-Baqarah ayat 3, kalimatnya menggunakan bentuk jama' ghairu tahdid. Jama' tanpa batas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat salat yang dituliskan dengan alif lam, kemudian sad, lam, waw, ininya ada alif di atas, alif tegak dan ta marbutah. Ini bentuk jama' tanpa batas. Kalau bentuk singular mufradnya begini, alif lam, sad, lam, alif, ta marbutah. Kalau bentuk jamak dengan batas, Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas, alif, lam, sod, lam, waw, alif, ta, maftuha. Ini. Dengan batas 5 waktu. Maaf, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dirinci di Quran surah 17 ayat 78, paling kiri sebelah atas. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Ditegaskan di Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasadati yudhibna sayyiat. Waktunya disebutkan di Quran surah keempat ayat 103. Lihat kalimatnya. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini baru yang fardu. Tapi pendamba surga sekeluarga harus lebih daripada ini. Bukan cuma yang ini. Apa diantaranya? Dia kejar dengan sunnah-sunnahnya. Karena itulah hadis riwayat At-Tirmidzi. Saya akhiri dulu. Nomor hadis 414. Riwayat Ummu Habibah. Ketika beliau disebutkan hadis Nabi SAW, lihat kalimatnya. Man shalla isnatai asyrata rak'atan. Siapa yang konsisten menunaikan salat-salat sunnah 12 rakaat yang rawatib. Fi yaumin wa lailatin, mengiringi salat fardunya siang sampai malam. Lihat baik-baik. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 2. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Rak'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, 2. 12. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Siapa yang konsisten menunaikan 12 rakaat salat rawatib, mengiringi yang fardu, dibangunkan oleh Allah baginya satu rumah di surga. Maaf, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha itu istri Nabi, keluarga Nabi, jelas surganya dengan Nabi. Ketika mendengar kalimat Nabi seperti itu, menyampaikan keutamaan salat sunnah yang dibangunkan rumah di surga, apa kata beliau? Bima ma'na laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Sejak saya mendengar kalimat itu dari Nabi, saya bertekad tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Istri Nabi, dekat dengan Nabi, di surga bersama Nabi, kekasih Nabi, yang paling dekat dengan Nabi, disebutkan salat sunnah, Masya Allah. Kata beliau, saya nggak akan pernah tinggalkan selama hidup. Ibu di belakang, istri Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan.
Tetangga Nabi juga bukan. Kenal Nabi, lihat Nabi juga enggak. Rumah di surga belum tentu. Sekarang ada tawaran untuk ibu. Kalau istri Nabi mengambilnya dan ibu bukan Nabi, istri Nabi tidak mengambilnya. Ibu yang harus melihat diri sendiri. Ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan teman-teman. Karena itu, saya ingin berhenti sampai di titik ini. Saya ingin mengajak, ayo mulai hari ini kita makmurkan masjid. Makmur itu bukan ramai, tapi isinya dengan yang bermanfaat. Yuk kita hidupkan sholat kita. Saya berbahagia. Saya kemarin berdoa di Turki sebelum ke Medan. Ketika melihat masjid-masjid, Masya Allah. Semua penakluk muslim membuka nilai keislaman mendirikan masjid. Dan saya bermohon kepada Allah pada saat itu. Ya Allah, sebagaimana Engkau kekalkan masjid-masjid di sini, saya mohon ya Rabb. Saudara-saudara kami di Indonesia sedang giat-giatnya belajar. Mereka senang mendekat kepadamu. Mohon beri petunjuk ya Rabb, agar kami mencintai masjid, memakmurkan masjid, membangun masjid. Dan saya beri kabar gembira kepada antum. Dalam riwayat disebutkan guru Patimus yang kelak di Delhi menghasilkan Medan itu, pertama kali yang beliau lakukan adalah mengirimkan putranya untuk belajar Al-Quran kepada Tuan Guru di Aceh. Dan disitulah kemudian berkembang sampai muncul Medan, sampai muncul yang lainnya. Jadi orang Medan pertama, inisiator pertama, orang muslim pertama, yang hadir, yang menginisiasi kemudian munculnya Medan, yang sebelumnya Delhi dan sebagainya. Ternyata apa yang mereka lakukan pertama kali? Orang Medan disebut dalam sejarah adalah orang yang ingin mempelajari hudan, kembali pada Al-Quran dan menghidupkan masjid. Maka hari ini saya melihat, Masya Allah, generasi-generasi Medan yang kembali pada ketentuan nenek moyangnya, kembali pada ketentuan awal mula pendirinya. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di Medan inilah insya Allah kita tunjukkan pada dunia. Di sini Islam insya Allah akan bangkit, nilai-nilai Islam akan ditebarkan, dan kita tunjukkan, kita sebarkan pada dunia, kita yang akan tunjukkan akan melangkah ke surga bersama-sama insya Allah. Baik, karena itu saya ingin tutup dulu sejenak. Tolong jangan sendirian, ajak saudara-saudari kita dengan kelembutan. Termasuk tampilkan akhlak mulia dengan non-muslim. Sayangi mereka dengan kadar yang wajar dalam muamalah. Dan tolong tunjukkan kemuliaan seperti dulu Nabi pernah mengajarkannya. Maaf, bukankah disebut infak mengantarkan ke surga? Bukankah Nabi mengajarkan infak dengan tetangga? Dan infak itu tidak harus uang, makanan itu infak. Antum kan pernah dengar hadis? Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, kemudian baunya sampai ke tetangganya, awas, maka kirimkanlah makanan itu kepada tetangganya, walaupun hanya kuahnya. Jangan diingat ujungnya aja, awas hati-hati. Cara baca hadisnya bukan membaca ujungnya. Antum masaknya opor, yang dikirim kuah, ayamnya antum makan. Itu bukan hadis. Bukan. Maksud hadis ini, sekalipun antum masak kuahnya aja, tapi baunya sampai, kirimkan walaupun cuma kuah. Salah satunya supaya dia tidak salah sangka kepada antum. Masak opor nggak bagi-bagi, padahal singkong yang dimasak cuma bumbu opor. Ya, kirimkan. Tapi kan Nabi tidak pernah menyebutkan kalau tetangga Anda muslim, tidak. Itu artinya apa? Siapapun tetangga kita bagi. Saya lewat kemudian tadi malam itu ada kampung Hindu, ada sebagian mungkin yang Nasrani dan sebagainya. Antum masak, dampingkan, kirimkan. Kirimkan buah, kirimkan makanan, apalagi awas hati-hati tumbuhan. Antum punya mangga nih, mangga tumbuh. Kemudian pohonnya tumbuh, buahnya merambat ke tetangga antum. Tetangga antum non-muslim, buahnya ke sini. Allahu Akbar. Sampaikan sebelum dia meminta dan mohon pada antum. Sampaikan kepadanya. Pak, ini mangga saya. Iya Pak, saya tahu. Saya nggak akan ambil. Bukan Pak. Bapak kalau mau ambil, ambil aja. Tidak usah minta izin. Loh, aturan dari mana seperti itu? Itu aturan Allah Tuhan saya Pak. Lewat nabinya menyampaikan, kalau makanan sampai ke tempat orang lain, maka jangan hambat ia untuk menikmatinya, karena ia punya bagiannya. Bapak ambil saja. Itu kemuliaan dalam Islam. Ketika Anda menyebutkan Allah yang meminta saya, kalimat itu mengalir ke hatinya. Malam Anda bangun tahajud, doakan dia mendapatkan hidayah. Dan Masya Allah, mungkin itu yang mengantarkan dia pada kebaikan. Mangga itu yang memberatkan mizan antum di akhirat kelak. Dia dapatkan, dia ambil. Masya Allah. Besoknya ayam antum main ke rumah dia. Dia nggak tahu hukumnya. Tiba-tiba nggak bilang-bilang sama antum. Pak, kemarin alhamdulillah gitu. Ya Masya Allah. Ayam bapak main ke rumah saya. Kadang-kadang ya. Cukup dulu ya. Baik, sementara ini dulu barangkali. Saya sudah 7:30, mohon maaf ini ya.
sudah lebih 30 menit. Karena nanti ada ustadz dan ustadzah lain juga yang saya lihat ada yang akan mengisi. Semoga Allah berikan kemuliaan. Sebetulnya ayatnya masih banyak ini. Karena surga itu mesti milih antum. Taunya kan Firdaus aja. Padahal surga dibagi 4. Surga bersama Nabi SAW. Ya, ada surga yang di taman surga. Ada surga seluas langit dan bumi. Ada surga kelas biasa. Mana yang antum pilih? Di situ ada turunan. Dari Aden sampai dengan Firdaus. Ada semua. Dikeluarkan amalan-amalannya.